Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Di hadapan kepentingan besar, Penatua Yao Qiancheng tidak mungkin menyerah, jadi ketika seseorang datang untuk mengganggu situasi, Penatua Yao Qiancheng tidak memberikan wajah sedikit pun kepada orang itu. Dan, apa yang dia katakan itu benar. Meskipun Paviliun Gelap menjadi salah satu negara adidaya baru di benua penciptaan setelah Makam Darah, hanya ada satu orang, dan itu adalah Sue Suner. Sue Suner telah menunjukkan identitas Master Paviliun Gelap, yang juga berarti bahwa Paviliun Gelap telah melangkah ke Kam Adidaya. Namun, seperti yang dikatakan Tetua Yao Qiancheng, siapa lagi selain Sue Suner yang bisa melakukannya di Paviliun Gelap? Aliansi Empat Dewa bisa menjadi negara adidaya, mengandalkan empat makhluk abadi yang bertarung dari Aliansi Empat Dewa. Yao Xian, Gambling Immortal, Slaughter Immortal, dan Magic Immortal yang baru saja muncul di Yaozu, salah satu dari mereka cukup untuk mengejutkan keberadaan satu pihak. Namun, Sue Suner adalah satu-satunya yang bisa memimpin di Paviliun Gelap. Meskipun Sue Suner sangat kuat, dalam pandangan Yao Qiancheng, dia hanyalah orang biasa yang baru saja memasuki pertempuran para dewa. Kekuatan tempur kelas atas klan Yao sudah cukup untuk membunuh Paviliun Gelap dalam hitungan detik. Meskipun kalimat Yao Qiancheng terlalu ekstrim, itu bukan tanpa alasan. Di hadapan kekuatan super kuno keluarga Yao, memang benar bahwa Paviliun Gelap masih belum cukup untuk dilihat. Menghadapi penghinaan Penatua Yao Qiancheng, Su Tianyu tersenyum tipis dan berkata, fakta bahwa Paviliun Kegelapan tidak bertarung tidak berarti bahwa Paviliun Kegelapan tidak bisa menang, Paviliun Kegelapan tidak mau pamer, tetapi itu tidak berarti bahwa Paviliun Kegelapan tidak bisa menang. Paviliun lemah. Penatua Yao Qiancheng ingin tahu. Apakah ada orang di Paviliun Gelap yang dapat menahan pemandangan? Anda pergi dan lihat. Setelah memblokir langkah Yao untuk mengambil alih kekuasaan, Su Tianyu tidak memiliki tindakan ekstra, dan melirik sekelompok orang dari keluarga Yao, Tuan Paviliun kami Cheng Suner memiliki cinta, jadi saya juga meminta keluarga Yao untuk buat nyaman dan biarkan mereka pergi bersama. Orang-orang pergi. Setelah kata-kata Su Tianyu jatuh, kelompok keluarga Yao secara bertahap mendarat di Xiao Suner di samping Xiao Yan, dan tampaknya telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Gadis yang hanya memiliki tubuh jiwa ini tampaknya berada di Paviliun Gelap. Master Paviliun itu memiliki wajah yang luar biasa. Penatua Yao Zhangquan terdiam, karena Xiao Yan satu demi satu memimpin satu demi satu, dan itu bukan kekuatan biasa. Dia awalnya berpikir bahwa Xiao Yan adalah domba yang harus disembelih, tetapi sekarang tampaknya menjadi kentang panas. Tangan siapa pedas? Sue Suner berutang budi padanya, apa hubungannya dengan keluarga Yao kita? Jika kamu membiarkan mereka pergi seperti ini, apakah kamu pikir keluarga Yao kita akan diyakinkan? Aku tidak yakin, lalu aku mematahkan gigiku dan menelannya di perutku. Ketika berhadapan dengan Makam Darah, aku belum pernah melihat klan Yaomu begitu aktif. Penguasa Makam Darah adalah Tian Sui peringkat ketiga dalam daftar Skyfire. Jika klan Yao memiliki kemampuan, mereka akan membunuh mereka. Dia, maka Tian Huo secara alami adalah milikmu. 3000 Ruo Shui adalah Tian Sui ketiga dalam daftar Tian Sui, dan demikian pula, jika klan Yao memiliki kemampuan, ambillah. Benar-benar memalukan untuk menggertak yang lemah tanpa kemampuan untuk berurusan dengan yang kuat. Su Tianyu memandang Penatua Yao Qiancheng dan berkata bahwa dia benar-benar tidak sopan, dan dia tidak keberatan bahwa ini adalah wilayah keluarga Yao. Namun, dia juga mengatakan yang sebenarnya. Dalam pertempuran Makam Darah, semua negara adidaya menderita kerugian besar, dan bahkan patriark keluarga jatuh, tetapi keluarga Yao masih utuh dan diam-diam bersembunyi di belakang, tidak heran itu menyebabkan ketidakpuasan antara lain. Kata-kata tajam itu membuat Penatua Yao Qiancheng malu, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Penatua Yao Zhangquan juga ragu-ragu saat ini, dan Paviliun Gelap bergerak, dan harus mulai berpikir lagi. Hanya saja kelompok orang ini dilepaskan. Kali ini, Pharmacope tidak hanya gagal mengadakan kesuksesan, tetapi juga mengalami perubahan besar. Mereka benar-benar tidak berdamai. Namun, jika mereka terus bertarung, Su Tianyu benar-benar tidak takut, tetapi Sue Suner dari Paviliun Gelap. Di benua penciptaan, ada banyak dewa yang bertarung, tetapi Sue Suner adalah salah satu dari sedikit orang yang masih berpartisipasi dalam urusan benua penciptaan. Bahkan jika Sue Suner muncul di klan Yao pada saat berikutnya, mereka akan jangan kaget. Hanya saja saat itu, saya khawatir bukan hanya orang yang pergi. Sambil menghela nafas, Penatua Yao Zhangquan melirik Su Tianyu dan berkata, karena Yang Mulia telah mengatakan ini, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kali ini, keluarga Yao kami menganggap diri mereka tidak beruntung. Namun, dalam hal itu, sebenarnya, saya berharap Paviliun Gelap masih bisa memiliki kepercayaan diri seperti itu. Kekuatan Paviliun Gelap memaksa Yao yang lebih tua untuk membuat konsesi.
Dia benar-benar tidak ingin menarik dewa pertempuran ke keluarga Yao, jadi ini adalah hasil terbaik. Tetapi pencegahan juga diperlukan, terutama dalam hal ini yang diusulkan Yao Xian. Klan obat memiliki akumulasi roh obat dengan domain dewa, dan kesombongan klan obat, dalam pertempuran ini, klan obat pasti akan menginjak paviliun gelap sepenuhnya. Ini mengkonfirmasi apa yang dikatakan Yao Qiancheng, pada kenyataannya, di paviliun gelap, selain Sue Suner, tidak ada yang benar-benar dapat menahan adegan itu. Setelah kata-kata Yao yang berkuasa jatuh, dia kemudian berkata kepada Xiao Yan, orang tua itu berkata bahwa dia akan memberimu waktu untuk bersiap. Telapak tangan ini, orang tua itu akan menuliskannya untuk saat ini. Lain kali, jangan berharap Anda memiliki keberuntungan seperti itu. Dan penatua Yao yang berkuasa tidak peduli apa reaksi Xiao Yan, dan kemudian berkata kepada Yao Lao, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan kehilangan identitasmu sebagai anggota keluarga Yao. Mulai sekarang, kamu akan memiliki tidak ada hubungannya dengan suku Yao kami, dan Anda tidak akan memiliki izin suku Yao di masa depan. Jika Anda melangkah ke klan kedokteran selama setengah langkah, Anda akan dibunuh tanpa ampun. Setelah kata-kata itu jatuh, Yao Zikuan melambaikan lengan bajunya dan pergi dari sini. Dalam satu hari, dia lelah menghadapi begitu banyak hal, tetapi dia masih harus berurusan dengan banyak hal. Dan penatua Yao Qiancheng melirik Xiao Yan dengan sedikit rasa dingin di matanya, tapi bagaimanapun juga dia tidak ikut campur. Godaan Xiao Yanshen memang hebat, tetapi juga merupakan masalah besar. Mungkin masih ada peluang di masa depan, dia tidak percaya bahwa seseorang dapat melindungi Xiao Yan selama sisa hidupnya. Dengan mendengus dingin, penatua Yao Qiancheng pergi dengan para murid di sampingnya, tetapi dia masih memikirkan sesuatu. Suner juga menghela nafas lega ketika dia melihat Su Tianyu, dengan tatapan bersyukur di matanya. Saat dia muncul, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan benar-benar mengambil tindakan. Su Tianyu tersenyum sedikit dan berkata, inilah yang dikatakan Master Pavilion. Hal selanjutnya adalah mengkhawatirkan Kaisar Iblis. Selain itu, luka-lukanya terlalu serius untuk dilawan. Su Tianyu memandang Kaisar Iblis dan mengucapkan kalimat ini, tetapi bagian terakhir dari kalimat itu sepertinya menyembunyikan sesuatu. Kaisar Iblis tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan ringan, Kaisar ini mengerti, dan selanjutnya, Kaisar ini secara alami akan melindunginya. Tanpa batasan keluarga Yao, Yao Huang bertanya pada dirinya sendiri untuk melindungi Xiao Yan tanpa pertanyaan sedikit pun. Dan dengan kompromi dari klan obat, kekacauan di klan obat ini akhirnya berakhir. Namun, ini hanya istirahat, mengambil berita dari Yao Xian sebagai kesempatan, badai baru dimulai. Aula penegakan hukum klan kedokteran dihancurkan, aliansi 4 dewa muncul, dan dewa pertempuran klan kedokteran muncul. Serangkaian insiden ini menyebabkan klan kedokteran berada dalam kekacauan ekstrim. Harus dibatalkan. Ini bisa dikatakan sebagai farmakope paling memalukan dalam sejarah klan obat, tetapi buah pahit ini hanya ditelan oleh klan obat. Lagi pula, tidak ada yang mengira bahwa sebenarnya akan ada peri ajaib di klan obat, farmakope. Jika bukan karena fakta bahwa ada dewa pertempuran di klan Yao, saya khawatir klan Yao akan hancur total dalam bencana ini. Dan dengan intervensi dari Paviliun Gelap, Xiao Yan dan Suner, Yao Lao, di bawah pengawalan Kaisar Iblis, juga memulai jalan untuk kembali ke kota Jingxin, dan Xiao Xiao secara alami dibawa kembali ke klan Iblis oleh Yu Chan. Klan Yao ada di sini. Xiao Xiao, aku khawatir Xiao tidak bisa akur lagi. Hanya saja wajah Yu Chan tidak tampan. Beberapa orang memperhatikan bahwa ketika Yao Xian dan Huan Xian pergi, Yu Chan mengikuti mereka. Adapun apa yang mereka negosiasikan, tidak ada yang tahu untuk saat ini. Namun, dapat dilihat dari sikap Yu Chan yang jelas-jelas tidak ada hasil yang baik. Awalnya ada Si Wei, setidaknya ketika Yao Zu menghadapi Liga 4 Dewa, masih ada beberapa ketakutan, tetapi ketika mereka mengetahui tentang identitas sebenarnya Si Wei, bahkan jika Si Wei kembali ke Yao Zu, dia benar-benar tidak berani melawannya. Tinggal siapa yang tahu bahwa suatu hari Si Wei akan berubah dari gadis kecil yang tampaknya bisa menggertak siapapun menjadi peri ajaib yang akan mengejutkan dunia. Pada saat itu, klan Iblis mungkin tidak seberuntung klan Yao hari ini. Namun, pembantaian yang disebabkan oleh Slater Immortal di klan Iblis masih perlu dilunasi. Sambil menunjukkan kekuatannya, Huan Xian juga tampaknya telah membentuk musuh yang kuat bagi 4 dewa tanpa terlihat. Di luar keluarga obat, di atas puncak gunung tertentu, Si Kongming dan Zhang Qian melirik Yao Zu di kejauhan, dengan sedikit ketakutan di mata mereka, tetapi ada warna kompleks yang tak terlukiskan. Awalnya, mereka datang ke Yao Zu hanya untuk mengamati farmakope yang sangat dinanti-nantikan dari Yao Zu, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Yao Zu, sebagai negara adidaya, akan mampu melakukan hal-hal tercela dan tak tahu malu seperti itu. Jika bukan karena keberuntungan mereka, mungkin mereka akan itu benar-benar terkubur di farmakope keluarga Yao ini. Dan ada orang lain di samping Zhang Qian, yaitu Yao Zishan dari keluarga Yao.
Jika bukan karena tembakan Kaisar Iblis, tidak hanya Xiao Yan, tetapi mereka berdua yang mengikuti Xiao Yan pasti akan dibunuh oleh klan Yao. Pada saat yang paling kritis, Yao Zishan menyelamatkan mereka dan membawa mereka pergi terlebih dahulu, waktu klan obat. Jika tidak, nasib mereka tidak akan jauh lebih baik. Alasan mengapa Yao Lao tidak diambil juga karena Yao Lao adalah anggota klan Yao, dan orang-orang klan masih harus menanggung harganya, dan mereka hanyalah beberapa pion dalam bencana ini. Tentu saja, alasan mengapa Yao Zishan membawa mereka pergi bukan hanya karena Yao Zishan memiliki banyak simpati, tetapi karena dia dan Zhang Qian memiliki hubungan beberapa tahun yang lalu. Meskipun sudah bertahun-tahun, Yao Zishan bukan lagi gadis seperti dulu, dan dia masih memiliki ingatan baru pada waktu itu. Langkah hari ini bisa dianggap sebagai takdir. Zhang Qian memandang Yao Zishan di depannya, mengerutkan bibirnya, dan akhirnya berkata, "Terima kasih, hari ini." Yao Zishan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Lakukan sedikit lagi selagi saya masih bisa mengendalikan diri. Lagi pula, begitu saya duduk di posisi itu, saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Aku tidak bisa menjaga hatiku." Ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, mata Yao Zishan dengan jelas memancarkan sedikit kebingungan, jelas mengikuti sisi patriark keluarga Yao, dia telah melihat semua jenis ketidakberdayaan. Terkadang, tidak hanya benar dan salah untuk dipertimbangkan, tetapi ada banyak faktor. Kadang-kadang, bahkan jika Anda tahu dengan jelas bahwa itu salah atau salah, Anda harus melakukannya dengan berlinang air mata. Alasan mengapa si Kongming dan Zhang Qian dibebaskan hari ini adalah karena dia belum menjadi kepala klan Yao, tetapi jika suatu hari dia benar-benar berhasil, maka hal yang sama terjadi, maka saya khawatir itu akan menjadi adegan lain. Yao Zishan awalnya tidak berniat perselisihan antara keluarga Yao, tetapi orang tuanya meninggal. Dia dibesarkan oleh patriark keluarga Yao, dan dia tenggelam dalam banyak hal dalam keluarga Yao. Dia merasa sangat tertekan dan ingin mengubah segalanya. Tetapi jika Anda ingin berubah, kecuali Anda duduk di posisi itu, Anda tidak berhak berbicara sama sekali. Justru karena hari inilah dia sedikit menekan sifatnya sendiri, dan menjadi seorang gadis yang bermain dengan kekuatan di sebelah patriark klan obat. Hanya saja, berapa banyak orang yang tahu tentang upaya dan ketidakberdayaan ini. Ketika Zhang Qian memandang Yao Zishan, itu jauh dari pertemuan yang dia harapkan. Dia membuka mulutnya, tetapi masih tidak ada kata yang keluar. Kali ini, sepertinya ada dinding tak terlihat di antara mereka berdua. Yao Zishan melirik Zhang Qian dan berkata, "Kali ini Xiao Yan terlalu menarik perhatian, dan dia telah membuat banyak musuh. Anda pasti terlibat, jika Anda bisa menghindarinya, cobalah untuk menghindarinya, jika tidak, jumlah orang yang akan membunuhmu tidak akan terhitung." Meskipun Xiao Yanhu memaksakan harimaunya yang perkasa hari ini, dia sangat kuat, tetapi dia juga telah membuat banyak musuh. Xiao Yan sulit untuk dibunuh, tetapi orang-orang di sekitar Xiao Yan sulit untuk dikatakan. Akan selalu ada orang yang tidak bermain sesuai aturan. Selamat tinggal. Setelah sedikit diingatkan, kesedihan dan kebingungan asli di mata Yao Zishan berangsur-angsur menghilang, dan dia kembali ke kelincahan dan misteri yang dia miliki ketika dia bersama patriark klan Yao. Terbanglah. Meskipun Yao Zishan tidak tahu apa berita yang diberikan oleh Yao Xian, menilai dari reaksi para pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi, itu jelas bukan hal yang biasa. Terlebih lagi, Dewa Pertempuran klan Yao bahkan memanggil Yao Lingyun secara langsung, cukup untuk melihat keseriusan masalah ini. Tentu saja, ini juga merupakan kesempatan baginya. Yao Lingyun menerima bahwa warisan dosen tidak ada hubungannya dengan posisi patriark klan Yao, jadi Yao Zishan tidak merasa bahwa dia lebih lemah dari yang lain di klan Yao. Selama itu bersinar dalam tindakan ini, itu tidak akan dapat menarik perhatian klan obat, terutama setelah bencana klan obat ini. Melihat Yao Zishan yang pergi, Zhang Qian juga memiliki sedikit ketidakberdayaan di matanya, dan lebih banyak kesedihan. Sebuah keluarga dapat melindungi seseorang, tetapi juga dapat menghancurkan seseorang tanpa terlihat. Ini adalah kasus Murong Qingcheng, dan begitu juga Yao Zishan. Benar saja, jauh lebih mudah untuk tidak memilih bergabung dengan keluarga manapun, tapi... Dan si Kongming memandang Zhang Qian dan tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Ayo pergi, ayo kembali dulu." Jika itu benar-benar yang dia katakan, maka Tim Yan sudah kembali. Di rumah biru, Lan Ziyu menatap Lan Ronghua dengan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Sejak dia mendengar berita dari Yao Xian, Lan Ronghua awalnya tenang, tetapi setelah meninggalkan keluarga Yao, kemarahan di wajahnya meningkat. Itu tidak hilang lagi. Sepanjang jalan, dia tidak bertanya sama sekali, tetapi pada saat dia kembali ke rumah Lan, dia akhirnya tidak bisa tidak bertanya. "Patriark, apa yang disebut berita Yao Xian? Kenapa?" kata Lan Ziyu dengan antisipasi. Bukankah itu hal semacam itu?
Ketika kudeta diluncurkan, pada saat perubahan, saya mengatakan kepada kelompok orang ini untuk mendapatkan hal semacam itu di tangan mereka apapun yang terjadi. Hasilnya masih tidak berhasil, dan kemudian saya meminta Anda untuk bergegas. Cari, tetapi sekarang tidak ada berita sama sekali. Saya tidak pernah berpikir bahwa Liga 4 Dewa akan mendapatkan berita tentang dia terlebih dahulu. Wajah Lan Ronghua penuh dengan kemarahan. Dan Lan Ziyu sudah mengerti, jadi, dia seharusnya sudah memahaminya sejak lama. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang dapat membuat dosen juga tergerak olehnya, kecuali dia? Saya khawatir tidak ada yang lain. Awalnya, keluarga Lan seharusnya tidak mengatakan bahwa mereka bisa sampai di sana lebih dulu, tetapi bagaimanapun juga, mereka melewatkan satu poin. Sekarang setelah berita itu bocor, keluarga Lan mungkin harus menggunakan banyak cara untuk mendapatkannya. Namun, saat itu, Lan Ziyu berpikir sejenak, dan berkata kepada Lan Ronghua, Patriark tidak perlu marah, tidak ada yang bisa mendapatkan hal semacam itu. Setidaknya, sekarang, Lan Ronghua memandang Lan Ziyu dan ingin terus bertanya, tetapi ketika dia mengingat kepribadian Lan Ziyu, dia akhirnya menekannya, dan berkata dengan ringan, namun, tidak peduli apa, kita harus bertarung, kali ini biarkan kamu memimpin tim. Kamu bisa memilih sesukamu. Lan Ziyu tersenyum dan berkata, Patriark, biarkan Lan Fan memimpin tim kali ini. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, kali ini saya dapat bertemu dengan orang yang ingin dia temui. Selain itu, saya menyarankan Patriark untuk membiarkan beberapa orang keluar, jika tidak dia akan disesalkan. Patriark keluarga Lan terkejut sejenak, ini bukan gaya Lan Ziyu. Sebagai orang pertama di keluarga Lan hari ini, Lan Ziyu harus menerima hal semacam ini tanpa ragu-ragu. Lancel adalah yang kedua setelah kejeniusan Lan Ziyu, tetapi karakter Lan Ziyu sama sekali tidak cocok, tetapi Lan Ziyu mengatakan demikian, dia tidak memiliki kemungkinan paksaan, dan tidak ada keluarga Lan yang lebih cocok daripada orang Lancel. Persekutuan Alkemis. Yang paling dibanggakan dari semuanya adalah Presiden Guild Alkemis. Sangat disayangkan bahwa dia tidak mendapatkan Skyfire di tubuh Xiaoyan ketika dia pergi ke keluarga Yao kali ini. Namun, berita Yao Xian membuatnya sangat bahagia, dan dia tidak bisa berhenti tertawa di sepanjang jalan. Ini pertama kalinya Zhao Yunhai melihat ayahnya begitu bahagia. Kali ini, berita yang diberikan oleh Yao Xian adalah buah ginseng. Setelah beberapa saat gembira, Yao Xian kemudian memberitahu Zhao Yunhai berita itu. Buah ginseng, hanya 3 kata yang membuat wajah Zhao Yunhai menunjukkan warna serakah, dan sudah ada rasa posesif yang kuat di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia sangat ingin mendapatkan hal semacam ini setelah melihat Xiaoyan mampu menggabungkan Tianhuo dan Tiansui. Buah ginseng, buah dari pohon ilahi nomor 1 di benua penciptaan sudah lama tidak muncul di benua penciptaan. Bahkan persekutuan alkemis hanya memiliki catatan sporadis pada beberapa buku kuno yang tersisa. Buah ginseng, juga dikenal sebagai buah keajaiban, efeknya luar biasa. Jika Anda dapat menelan buah ginseng, maka seluruh orang dapat dilahirkan kembali dan mendapatkan kesempatan tertinggi. Peluang semacam ini hanyalah keberadaan yang dapat dipenuhi tetapi tidak dicari. Kapan buah ginseng itu muncul? Di mana itu? Zhao Yunhai mau tidak mau bertanya. Pria tua dan licik ini tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi, jika tidak, apakah menurutmu dia dapat meninggalkan keluarga Yao? Presiden Persekutuan Alkemis menghela nafas dan berkata, alasan mengapa Yao Xian membagikan berita ini adalah untuk tujuan ada hanya satu, biarkan orang-orang di bawah level Xian Zizun berpartisipasi dalam pertempuran buah ginseng ini. Tidak ada negara adidaya yang diizinkan mengirim orang kuat di atas level Xian Zizun untuk mengambil tindakan. Zhao Yunhai segera memahami niat Yao Xian, mengapa dia mengumumkannya di depan semua negara adidaya. Hanya ketika semua negara adidaya mencapai kesepakatan, Yao Xian akan mengumumkan lokasi buah ginseng. Jika tidak, 4 dewa akan menelannya sendirian. Zhao Yunhai berkata dengan dingin. Hampir, namun, orang ini benar-benar bersedia meninggalkan berita penting seperti itu untuk meninggalkan dewa obat. Presiden Persekutuan Alkemis mengangguk dan berkata, kali ini, Persekutuan Alkemis kita bertekad untuk menang. Kamu, bawalah, dengan Yuntian, dan Bingsui dan istrinya, dan kamu dapat memilih jenius manapun di bawah tingkat Immortal Supreme di Alchemist Guild. Kami akan meraih hal-hal dengan keuntungan terbesar. Zhao Yunhai mengangguk, buah ginseng sangat penting, dia benar-benar tidak berani ceroboh, tetapi satu-satunya hal yang mengkhawatirkannya adalah Xiaoyan dan Yao Lingyun. Ayah, lalu Xiaoyan dan Yao Lingyun. Xiaoyan, menurut berita terbaru, Xiaoyan telah terluka parah di klan kedokteran, setidaknya dalam waktu singkat dia tidak akan pulih. Karena itu, Anda tidak perlu khawatir tentang dia dalam perselisihan ini. Sebagai untuk kedokteran Lingyun, alam cahaya tak berujung memang merepotkan, tapi aku akan menemukan cara untuk membantumu. Koneksi dari Alchemist Guild tidak dapat menyelesaikan masalah ini.
Selain itu, Yao Lingyun juga menunjukkan kekuatannya di keluarga Yao kali ini, jika dia bergerak, dia pasti akan menjadi target serangan semua orang. Tentu saja, hal yang sama juga menyebar di antara berbagai negara adidaya, dan setiap negara adidaya juga telah mulai merencanakan, dan kontes elit antara seluruh benua akan segera dimulai. Pada saat ini, Aliansi Empat Dewa, Istana Meraj. Istana ini adalah istana abadi. Dibandingkan dengan istana lain, istana ini terlihat agak misterius. Diselimuti awan dan kabut samar. Selain lingkungan yang diatur oleh tuannya, kebanyakan orang tidak berani mendekati istana ini sama sekali. Hari ini, pemilik istana ini tampaknya telah kembali ke istana ini, seorang gadis yang terlihat baru berusia 15 atau 16 tahun, tetapi memancarkan paksaan tanpa akhir, mata merah itu, memancarkan cahaya redup cahaya ajaib. Saya telah melihat Tuan Huanxian. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian hitam keluar dari aula utama dan bergerak menuju Huanxian dengan sedikit barang bawaan. Huanxian menunjukkan sedikit kejutan, dan kemudian berkata, kamu memecahkan misteri yang aku tinggalkan. Ya, wanita berbaju hitam itu membungkuk. Ya, karena kamu dapat menghancurkan labirinku, maka kamu memiliki beberapa kemampuan. Tetaplah di istana Mirageku. Huanxian menguap dan berkata, siapa namamu? Kenapa kamu di sini? Yang buruk, kamu akan kehilangan nyawamu. Petik 2. Fan Jinglin, untuk balas dendam. Benua penciptaan, Kota Jingxin. Sejak Xiaoyan dibawa kembali ke kota Jingxin oleh Kaisar Iblis, dia sudah mulai mundur untuk menyembuhkan lukanya. Kekuatan Immortal Sovereign tingkat rendah untuk melawan Immortal Supreme tingkat tinggi hanyalah tindakan mencari kematian. Meskipun Xiaoyan tidak mati, dia juga terluka parah. Xing Chen Ziyan dapat membantu Xiaoyan pulih dari luka-lukanya, tetapi ada batas tertentu, jika tidak ada beberapa bulan, Xiaoyan tidak akan dapat pulih sama sekali. Pada saat ini, Si Kongming dan Zhang Qian juga kembali ke kota Jingxin, tetapi mereka tidak melihat Xiaoyan, yang membuat wajah mereka menunjukkan sedikit kesedihan. Kaisar Iblis tidak memberi tahu mereka tentang Yao Xian, tetapi setelah tinggal di kota Jingxin selama beberapa hari, Kaisar Iblis kembali langsung ke klan Iblis. Situasi berubah, kali ini pertempuran buah ginseng, meskipun penuh bahaya, klan Iblis juga harus berpartisipasi di dalamnya. Hanya saja berita Yao Xian ini hanya diketahui oleh orang-orang tingkat tinggi, tetapi masih menyebar. Kekuatan super memang memiliki keuntungan yang sangat besar dalam memperebutkan buah ginseng, tetapi jika itu hanya persaingan antar kekuatan super, maka korbannya akan terlalu berat. Yang mereka butuhkan adalah lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam pertempuran buah ginseng ini, sehingga mereka dapat menghindari pertempuran dengan kekuatan super sebanyak mungkin, dan mereka yang berada di perairan berlumpur bisa mendapatkan peluang. Tentu saja, itu hanya menyebarkan berita bahwa buah ginseng akan muncul di dunia, dan waktu serta tempat buah ginseng tidak akan terungkap. Ini hanya memungkinkan semua pasukan memiliki waktu untuk bersiap. Dengan waktu persiapan yang cukup, barisan yang berpartisipasi dalam kompetisi ini akan lebih kuat. Semakin berlumpur air, semakin besar peluang bagi mereka. Karena itu, ketika dia mendapat berita itu, Yun Yun juga mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi Tianfu sesegera mungkin. Hanya ada satu tujuan, dan itu adalah buah ginseng yang akan segera muncul. Awalnya, Zhang Qian tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan Tianfu ini. Bagaimanapun, dia bukan orang dari Tianfu, tapi kali ini Yun Yun menentang semua pendapat. Kali ini masalahnya sangat penting, dan satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan. Buah ginseng adalah buah dari pohon dewa pertama di benua penciptaan. Jika kita dapat membawanya kembali ke Tianfu, maka kekuatan Tianfu kita juga dapat meningkat secara instan. Orang tua itu datang ke Tianfu tanpa pencapaian apapun, dan bersedia untuk mewakili Tianfu untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini untuk buah ginseng. Selama pertempuran, seorang Immortal Sovereign tingkat tinggi tidak bisa tidak berkata. Ini adalah kultivator longgar yang diundang oleh Tianfu dengan biaya besar, dan diberikan posisi sebagai penatua. Dia juga salah satu dari beberapa pembangkit tenaga listrik Immortal Sovereign di Tianfu. Pada saat ini, penatua tidak bisa tidak menyarankan. Elder Raging Fire benar, namun, kali ini melibatkan banyak negara adidaya, dan batasannya berada di bawah Immortal Supreme. Meskipun Elder Rising Fire kuat, saya khawatir masih tidak ada harapan. Saya menyarankan bahwa lebih baik bagi kita di Tianfu untuk menyerah kesempatan ini. Meskipun buah ginseng itu baik, ia juga memiliki kehidupan ini, sekali terlibat, saya khawatir itu akan hancur. Penguasa abadi lainnya tidak bisa tidak berkata. Ini juga seorang tetua dari Tianfu, bernama Su Ming, yang kekuatannya sama dengan tetua Raging Fire. Pendapat kedua tetua tingkat penguasa abadi ini juga mewakili pendapat para pemimpin puncak Tianfu. Pergi atau tidak pergi adalah pertanyaan yang harus dipertimbangkan oleh kekuatan apapun kecuali kekuatan super.
Yun juga sedikit terjerat dalam duduk di posisi teratas. Jika Xiao Yan dapat berpartisipasi dalam operasi ini, maka tidak ada keraguan bahwa Tianfu pasti akan pergi. Hanya saja Xiao Yan saat ini. Saya khawatir pertempuran ini tidak akan mudah, dan bahkan mungkin tidak berharga. Buah ginseng, terlepas dari godaan besar di benua penciptaan, adalah sesuatu yang semua orang ingin dapatkan. Namun, peran buah ginseng, berapa banyak buah ginseng yang muncul kali ini, satu hal yang tidak diketahui, hanya mengandalkan berita yang tidak dapat diandalkan untuk menginvestasikan banyak kekuatan sama sekali tidak sepadan. Justru karena ketidakpastian ini, meskipun persaingan ini sengit, itu tidak secara langsung menjadi persaingan antara dewa-dewa yang bertarung. Aturannya akan diubah. Ketika aula sunyi, Zhang Qian tiba-tiba mengucapkan kalimat ini perlahan. Ketika kata-kata ini jatuh, ada ledakan penghinaan di aula. Di bawah Immortal Supreme, ini adalah permintaan yang dibuat bersama oleh negara adidaya, bagaimana itu bisa diubah? Di bawah tatapan satu demi satu, Zhang Qian juga merasa sangat gugup. Kalau saja dia ada di sana saat ini, dia pasti bisa menganalisisnya dalam waktu tercepat. Namun, kali ini, biarkan aku melakukannya. Di bawah Immortal Supreme, itu adalah permintaan Yao Xian. Setelah mendengar berita tentang buah ginseng, negara adidaya pasti akan setuju pada awalnya. Namun, karena mereka telah menyebarkan berita, kemudian mereka akan menemukan masalahnya. Di seluruh benua, berapa banyak kekuatan yang dapat memiliki kekuatan tingkat kaisar abadi, dan pada akhirnya, tidak akan ada terlalu banyak kekuatan yang terlibat. Apalagi, jika Yao Xian berani mengumumkan berita ini, maka dia memiliki kepastian mutlak untuk menang. Oleh karena itu, super setelah kekuatan bangun, mereka pasti akan meminta untuk membatasi kekuatan mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi buah ginseng. Jika Yao Xian mempersiapkan semua orang dari tingkat puncak penguasa abadi, maka persyaratan untuk mengurangi kekuatan sudah cukup untuk membuat Yao Xian dan bahkan Liga 4 Dewa. Saya tertangkap basah. Zhang Qian menepuk dadanya yang menjulang tinggi dan berkata, jadi, sebenarnya, mereka yang benar-benar bersaing mungkin berada di bawah Kaisar Abadi tingkat menengah, atau bahkan di bawah Kaisar Abadi. Kata-kata ini tampaknya telah menghabiskan semua kekuatan Zhang Qian. Bagaimanapun, untuk dapat membuat kesimpulan seperti itu tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga kebijaksanaan. Jika kompetisi ini terbatas pada Immortal Supreme, maka itu akan sejalan dengan niat Yao Xian. Ini adalah hasil yang tidak akan dilihat oleh semua negara adidaya. Oleh karena itu, sebelum Yao Xian mengumumkan lokasi dan lokasi, beberapa konferensi besar pasti akan mengambil pertarungan ini, kekuatan mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi pada satu waktu ditekan. Kali ini melibatkan banyak negara adidaya, dan mereka dapat sepenuhnya mengendalikan ini dengan cara mereka sendiri. Ini hanya dugaanmu, tidak ada dasar untuk itu, kalau itu tidak berubah pada saat itu. Ada sedikit ketidakpuasan di mata Penatua Agni. Alasan mengapa dia mengangkatnya kali ini adalah karena dia ingin mempertaruhkan nyawanya untuk mencobanya. Lagi pula, dia mengatakan bahwa itu untuk Tianfu untuk mendapatkan buah ginseng. Sebenarnya, siapapun yang mendapat buah ginseng adalah milik siapapun yang mendapatkan buah ginseng. Persembahan untuk Tianfu juga tergantung pada suasana hati dan suasana hatinya, kuantitas. Itu hanya pendapat pribadi saya. Saya di sini untuk memberikan pendapat, hanya untuk referensi. Dengar atau tidak, terserah Anda. Zhang Qian tidak peduli sama sekali dan langsung keluar dari aula. Jika bukan karena pendirian Tianfu Xiaoyan, dia tidak akan memiliki kesan yang baik tentang Tianfu sama sekali. Dia mungkin juga menemani Nalan Yanran saat dia punya waktu. Benar-benar tidak ada yang perlu dibicarakan dengan para penatua tentara bayaran ini, lebih baik bersamanya, dan ada yang dan kecil untuk bersenang-senang. Melihat Zhang Qian yang pergi, Yun tersenyum masam, tebakan Zhang Qian benar-benar berani, tetapi juga masuk akal. Kekuatan super, cukup untuk mengendalikan semua ini. Ras monster, aula perawan suci. Situasi spesifiknya seperti ini. Dalam pertempuran untuk buah ginseng ini, klan iblis kami dipimpin oleh Anda. Anda dapat memilih semua pembangkit tenaga listrik di bawah Kaisar Abadi tingkat menengah di antara klan iblis, tetapi cobalah untuk memilih yang kuat di bawah klan iblis. Kaisar Abadi, jenius paling elit di dunia. Buah ginseng kali ini sama dengan Xiaoyan dari klan obat. Bahkan jika tidak bisa jatuh ke tangan kita, itu sama sekali tidak bisa jatuh ke tangan orang lain, terutama 4 dewa aliansi. Kaisar Iblis menatap pria di depannya. Ada ekspresi antisipasi di mata Zhan Huantian. Sejak dia dikendalikan oleh Bray, Zhan Huantian juga telah mengalami banyak hal, tetapi pengalaman inilah yang membuat Zhan Huantian jauh lebih kuat, cukup layak untuk tugas penting. Zhan Huantian memandang Kaisar Iblis dan mengangguk, jangan khawatir, ayah, aku akan membawa buah ginseng kembali. Kaisar Iblis tersenyum dan berkata, tidak perlu menjamin apapun, semuanya terserah Anda untuk menilai. Setelah mengatakan ini, Kaisar Iblis menoleh ke Yu Chan dan berkata,
saya tidak tahu Jenderal Yu Chan, bisakah kamu melakukannya? Direkomendasikan oleh seseorang. Meskipun Yu Chan hari ini memiliki status khusus di klan iblis, tentara telah dipindahkan ke saudara perempuan King Xuan dan Qin Ying. Yu Chan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa mengaturnya. Buah ginseng, bahkan jika itu bertentangan dengan langit, tetapi hal semacam ini adalah yang terbaik untuk Yu Chan, jika tidak. Dan Xiao Xiao, yang berada di samping, tidak bisa tidak berkata, bukankah persyaratannya tidak di bawah Immortal Supreme? Mengapa tidak langsung mengirim pembangkit tenaga listrik puncak Immortal Emperor? Bukankah itu pemahaman yang lebih besar? Xiao Xiao masih ingin mendapatkan buah ginseng. Si Wei pernah berkata bahwa buah ginseng dapat menyembuhkan Qin Ying dan Xiao Tianlong. Jika Anda bisa mendapatkan buah ginseng, maka luka Xiao Yan dapat disembuhkan. Meskipun Kaisar Iblis tidak mengatakannya secara langsung, dia juga samar-samar mengungkapkan bahwa cedera Xiao Yan tidak serius. Jika bukan karena Kaisar Iblis yang menghentikannya, dia akan pergi ke kota Jingxin untuk mengunjungi Xiao Yan. Juga, bajingan Si Wei itu sebenarnya adalah makhluk abadi ajaib dari aliansi empat dewa. Dia benar-benar menipunya dengan sangat keras, dan itu karena dia sangat menjaganya. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus. Kaisar Iblis memandang Xiao Xiao dan berkata dengan sedikit senyum, di bawah Yang Maha Kuasa, itulah yang dikatakan Yao Xian. Bagaimana dia bisa mendapatkan keinginannya, dia harus menurunkan kekuatannya. Dan Yu Chan juga diam, sebagai seorang jenderal yang tangguh dalam pertempuran, dia sudah jelas sejak Kaisar Iblis mulai mengatur tenaga kerja, belum lagi Cailin dan King Lin, sebagai pengontrol kekuatan, bagaimana mungkin biarkan orang lain memimpin dengan hidung. Di seluruh aula, tampaknya hanya dia yang bodoh, dan Xiao Xiao cenderung mengamuk. Kota Bintang, wilayah garis keturunan Lan Xiu. Sejak bencana keluarga Lan, Lan Xiu memimpin jalur utama untuk melarikan diri dari tanah suci keluarga Lan yang asli, menetap di sini, dan bersiap untuk melakukan serangan balik dan mendapatkan kembali apa yang menjadi milik mereka. Hanya saja Lan Xiu tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan berkembang menjadi adegan ini. Awalnya semuanya tersembunyi dengan baik, tetapi akhirnya terungkap. Dia tidak berpikir bahwa cerita yang menyebar ke seluruh benua penciptaan ini hanyalah lelucon yang dibuat oleh aliansi empat dewa. Namun, kali ini, saya khawatir itu akan menjadi malapetaka bagi garis keturunan mereka. Jika salah satu tidak baik, satu-satunya kekuatan mereka yang tersisa mungkin akan musnah. Kemana mereka pergi? Aku tidak memberitahumu, tidak ada yang boleh pergi dari sini tanpa izinku. Lan Xiu memandang Lia di depannya dengan sedikit celaan. Di antara keluarga Lan, orang yang paling banyak akal tidak lain adalah Li Yaya. Setelah bencana keluarga Lan, bahkan Lan Xiu sangat bergantung padanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Li Yaya yang selalu stabil akan membuat masalah serius seperti itu, kesalahan. Lia tertegun sejenak, lalu berkata, mereka dibawa keluar oleh Penatua Lan Hui, dan tidak nyaman bagiku untuk menghentikan Penatua Lan Hui sebagai tetua klan. Oleh karena itu, orang tua ini, jika dia masih hidup, aku pasti akan mengupas kulitnya. Mata Lan Xiu bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat kudeta keluarga Lan, Lan Hui lah yang mengorbankan nyawanya untuk melindunginya, dan dia berhasil melarikan diri dari keluarga Lan, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa ini hanyalah tipuan pahit Lan Hui, dan hanya ada satu tujuan, yaitu menunggu saat ini. Aliansi empat dewa, perhitungan yang sangat dalam. Siapa lagi yang mengikuti? Perlahan menenangkan amarahnya, Lan Xiu hanya berharap mereka bisa bertahan lebih lama sehingga mereka tidak akan terbunuh terlalu cepat. Xuan Tian dan Luo Xueyan, orang tua, itu benar-benar kejam. Dia benar-benar tahu bagaimana memilih orang. Jika sesuatu terjadi pada mereka, maka kamu tidak bisa hidup dengan nyaman. Wajah Lan Xiu menunjukkan sedikit kemarahan, dan kemudian berkata, tidak aman di sini, Anda dapat mengatur transfer. Selain itu, saya selalu merasa bahwa masalah ini tidak mudah, harap pelajari dengan cermat. Kata-kata itu jatuh, dan Lan Xiu segera pergi. Meskipun dia tidak mau, dia masih harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Aliansi empat dewa, Balai Pengobatan Abadi. Yang ini benar-benar tidak simpatik. Untuk benar-benar menekan kekuatan yang sangat rendah, di bawah penguasa abadi, sangat buruk bagi mereka untuk mengetahuinya. Yao Xian melihat kekuatan super di tangannya. Berita itu membawa sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Atau biarkan saja sekelompok Kaisar Roh Rilem pergi, sehingga buah ginseng harus bisa menghancurkan mereka semua. Namun, karena masalah ini tidak ada hubungannya denganku, inilah saatnya untuk menonton pertunjukan yang bagus. Yao Xian melemparkan pesan di tangannya ke kobaran api di depannya dan berkata, beritahu mereka, buah ginseng. Lokasinya adalah di sebelah barat benua, pegunungan langit patah. Apakah mereka dapat menemukannya atau tidak tergantung pada keberuntungan mereka.
Adapun kekuatan, seperti yang mereka inginkan, semua negara adidaya hanya dapat mengirim pembangkit tenaga listrik di bawah peringkat menengah Kaisar Abadi untuk berpartisipasi. Di atas benua-benua, hal yang sama berlaku untuk kekuatan apapun, jika seseorang provokator, bunuh tanpa ampun. Yao Xian tidak khawatir bahwa buah ginseng akan jatuh ke tangan orang lain, tetapi hanya mengatakan ini dengan acuh tak acuh. Segera seseorang pergi untuk menjawab, dan di aula, ada juga seseorang dengan senyum dan berkata, Tuan Yao Xian yang merepotkan, dengan cara ini, semua orang harus bersama. Buah ginseng sekarang ada di pegunungan Tianduan. Kekuatan apapun hanya dapat mengirim pembangkit tenaga kaisar immortal kelas menengah ke pegunungan Tianduan, jika tidak akan ada amnesti. Berita ini menyapu seluruh benua penciptaan seperti badai dahsyat. Pada saat ini, seluruh benua penciptaan menjadi mendidih, dan orang-orang dari segala arah berbondong-bondong ke pegunungan Tianduan. Tentu saja, karena godaan besar buah ginseng, ada juga banyak pembangkit tenaga kaisar abadi yang merasa benar sendiri yang ingin memanfaatkan gejolak untuk memasuki pegunungan Tianduan terlebih dahulu, tetapi segera, mereka menemukan bahwa sebenarnya ada lapisan pesona di pegunungan Tianduan. Bukan berarti mereka bisa menghancurkannya. Meskipun Yao Xian hanya mengumumkan berita saat ini, semuanya sudah dalam perhitungannya, bagaimana mungkin empat dewa membuat kesalahan seperti itu. Pegunungan Patah Surgawi. Pegunungan Tianduan yang asli adalah hutan kuno, sangat sunyi, dan ada banyak monster yang tinggal di dalamnya, dan bahkan ada banyak monster di tingkat puncak Kaisar Abadi, tetapi ada sangat sedikit monster seperti itu, dan kebanyakan dari mereka rendah. Monster tingkat. Biasanya, hanya beberapa orang yang akan memasuki pegunungan Tianduan dari luar untuk menemukan beberapa bahan obat atau mendapatkan inti ajaib untuk memperbaiki pil obat. Namun, hari ini, ketenangan semacam ini telah benar-benar rusak. Dari langit pegunungan Tianduan, ada lapisan penghalang energi yang sepenuhnya menutupi seluruh pegunungan Tianduan. Lapisan penghalang ini tampaknya memiliki kemampuan untuk merasakan, hanya orang-orang menengah di bawah tingkat Kaisar Abadi yang bisa memasukinya. Tentu saja, itu tidak mutlak, jika seseorang cukup kuat untuk menghancurkan seluruh penghalang, maka mereka secara alami dapat memasukinya. Namun, mudah untuk menghancurkan seluruh penghalang, tetapi harga yang harus dibayar berat, saya khawatir ketika Anda memecahkan penghalang, sudah akan ada kekuatan super untuk menekannya. Meskipun tidak banyak pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi, setidaknya semua orang yang datang ke pegunungan Tianduan merasakan tekanan yang kuat. Apakah ini pegunungan Tianduan? Apakah buah ginseng di dalamnya? Beberapa orang muncul di luar pegunungan Tianduan. Orang yang berbicara adalah seorang gadis berambut ungu. Dengan sepasang pupil ungu, dia terlihat sangat imut. Namun, meskipun memiliki tubuh yang sempurna, wanita itu tidak memiliki pengekangan dan pengekangan dari wanita biasa. Sebaliknya, ini agak aneh. Wanita ini secara alami adalah Ziyan dari klan Taixu Gulong. Buah ginseng ada di dunia, dan orang-orang dari klan naga kuno, tiran dalam keluarga Warcraft, secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Namun, kali ini, orang-orang Taixu Gulong tidak bertindak sendiri, tetapi bersama dengan orang-orang dari Tianfu. Tentu saja, itu adalah ide Yun Yun untuk mengundang Ziyan. Siapa yang bisa melampaui Ziyan dalam mencari harta karun alam? Dengan Ziyan dan kekuatan klan Taixu Gulong, bahkan di hadapan kekuatan Super Tianfu, bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan buah ginseng, Anda masih bisa keluar. Tentu saja, Ziyan ada di sini, dan Lei Jun, yang merupakan 9 naga guntur emas mendalam, juga ada di sini. 9 naga guntur emas mendalam dapat mengandalkan kekuatan menelan guntur untuk meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, kekuatan Lei Jun adalah juga sangat cepat ya, sekarang dia telah mencapai kekuatan puncak Raja Abadi, bahkan jika itu hanya membutuhkan kesempatan, bukan tidak mungkin untuk memasuki ranah Kaisar Abadi. Teror Jiu Xuan Jin Lei membuat Lei Jun cukup berani untuk menghadapi Kaisar Abadi. Orang lain, meskipun hanya tamu sementara di Tianfu, tidak boleh diremehkan, yaitu Qian Yu, yang mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya keluar dari alam rahasia ruang dan waktu, mendapatkan Jiuxing Hongmei, yang merupakan puncak dari yang legendaris. Tertinggi abadi energi yang bisa ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat. Dan keterlaluan tidak seperti Xiao Yan, Qian Yu dapat mewarisi energi ini dengan sempurna, dan tingkat pemanfaatannya sangat tinggi. Meskipun prosesnya relatif lama, peningkatan kekuatannya juga sangat menakutkan, dan sekarang telah berhasil mencapai alam Kaisar Abadi yang sebenarnya. Dengan metodenya yang aneh, dia jelas merupakan karakter yang kuat. Selain itu, ditambah 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi yang dibawa oleh Ziyan dari keluarga Taixu Gulong. Hanya ada 5 orang, tetapi masih tidak bisa diremehkan. Ini adalah huru-hara, dan bukannya semakin banyak orang yang Anda bawa, semakin baik. Setiap orang penuh dengan keinginan egois, dan semakin banyak orang yang mereka bawa, semakin banyak faktor ketidakpercayaan.
Jika seseorang menggigit buah ginseng, mereka tidak akan memiliki ruang untuk menyesal. Oleh karena itu, kali ini, meskipun naga dan harimau bertarung satu sama lain, orang yang mereka bawa harus benar-benar orang yang dapat dipercaya. Jika tidak, dalam menghadapi kepentingan, saya takut seseorang akan menusuk mereka dari belakang jika mereka tidak hati-hati. Kali ini, Yun Yun, eksekutif tingkat tinggi sebenarnya dari Tianfu, tidak menggunakannya. Lagi pula, perjalanan Xiaoyan ke klan Yao terlalu mencolok. Jika orang-orang dari Tianfu masih berpartisipasi dalam operasi ini saat ini, mereka akan tidak diragukan lagi menjadi pemimpin target berburu. Tentu saja, Yun Yun juga percaya bahwa jika ada kesempatan, Ziyan pasti akan membawa buah ginseng itu kembali ke Xiaoyan untuk penyembuhan. Aku khawatir itu tidak akan terlihat mudah kali ini. Orang yang benar-benar bertekad untuk merebut mereka tidak benar-benar membawa terlalu banyak orang, misalnya. Petik 2. Lei Jun mengarahkan jarinya ke kejauhan dan berkata, kami saingan lama, keluarga Tian Feng kuno. Ketika Ziyan mendengar ini, dia juga melihat ke kejauhan, dan ada juga beberapa sosok di sana, tetapi hanya ada 6 orang, 4 pria dan 2 wanita, tetapi nafas 6 orang bahkan menjadi bagian, seperti keseluruhan. Dan di sini, ada juga banyak kelompok tentara bayaran yang dibentuk sementara, berencana untuk pergi bersama mencari buah ginseng, sehingga ada perawatan yang baik. Hanya saja kelompok tentara bayaran sementara semacam ini hanyalah segumpal pasir yang tersebar, dan tidak peduli berapa banyak orang di sana, bagaimanapun juga mereka hanyalah domba. Ayo pergi dulu dan lihat-lihat, biasakan dirimu dengan lingkungan di dalam, setidaknya kamu tidak akan menderita. Setelah Ziyan, mata seorang kaisar abadi juga memiliki sedikit warna menyala, meskipun klan Taiksu Gulong I tidak berpartisipasi dalam farmakope keluarga obat, tetapi saya juga menanyakan beberapa berita dari samping. Mustahil bagi klan Taiksu Gulong untuk tidak memperhatikan negara adidaya ini yang meningkat pesat di benua penciptaan. Spekulasi pejabat senior klan Taiksu Gulong adalah bahwa buah ginseng itu benar, tetapi tujuan dari aliansi empat dewa bukan hanya buah ginseng. Untuk mengetahui niat sebenarnya dari aliansi empat dewa, dan pada saat yang sama mencegah klan Taiksu Gulong terlibat, klan Taiksu Gulong juga menyetujui undangan ke Tianfu. Dan Qian Yu tidak ada ekspresi di wajah Zhang Juemei, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Tembakan ini lebih hanya untuk membalas budi. Beberapa sosok kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki pegunungan rusak surgawi. Di suatu tempat di pintu masuk, seorang kaisar abadi berpangkat tinggi melihat penghalang di depannya, dengan tatapan keengganan yang kuat di matanya. Orang tua itu menolak untuk menerimanya. Saya baru saja menerobos untuk menjadi kaisar abadi tingkat atas. Saya bisa memasukinya sedikit lebih awal. Harta karun dari zaman kuno telah dihuni oleh yang mampu, jadi mengapa negara adidaya membatasi kekuatan mereka? Seorang lelaki tua memandangi lapisan di depannya. Jie, sepasang mata dengan warna enggan yang kuat. Setelah itu, sentuhan kekejaman secara bertahap muncul di mata lelaki tua itu, dan berkata dengan dingin, orang tua ini telah memotong kekuatannya sendiri, dan dia juga harus memasukinya. Ketika saatnya tiba, lelaki tua ini pasti akan membunuh semua orang dan dapatkan buah ginsengnya. Orang tua itu setelah berbicara, dia benar-benar menggunakan metode rahasia untuk menghapus kekuatan kaisar abadi tingkat tinggi, dan menekannya untuk menjadi kaisar abadi kelas menengah untuk memasukinya. Ya Tuhan, itu lelaki tua dengan tulang merah, dia selalu melakukan caranya sendiri. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan masuk ke dalam rampasan karena basis kultivasinya yang ditinggalkan sendiri, satu langkah ke langit. Ya Tuhan, ada orang lain yang memperbaikinya sendiri. Saya di tengah-tengahnya, Kaisar Yu memotong basis kultivasinya sendiri dan memimpin orang-orang kuatnya ke pegunungan Tianduan. Tuan Sekte Tian Mozong memotong basis kultivasinya sendiri dan memasuki pegunungan Tianduan bersama putranya. Satu demi satu, berita paling eksplosif terdengar di pinggiran pegunungan Tianduan, cukup untuk memicu lapisan gelombang badai. Sarana kekuatan super memang pintar, dan mereka dapat membatasi kekuatan mereka yang memasuki pegunungan Tianduan. Tetapi jika Anda memiliki cara untuk menghentikannya, maka kami punya solusinya. Pangkalan budidaya yang meninggalkan diri sendiri, meskipun terlihat sangat menakutkan, selama Anda memiliki sejumlah budidaya, Anda dapat dengan cepat pulih, belum lagi, kali ini ada hal yang sangat berharga seperti buah ginseng. Jika Anda bisa mendapatkannya, maka harganya tidak ada sama sekali. Selain itu, basis kultivasi yang dihapuskan sendiri oleh beberapa orang tidak hanya mengurangi kekuatan, misalnya, basis kultivasi yang telah dihapus Kaisar Yu dapat digunakan untuk memperkuat tubuhnya sendiri, dan memiliki keunggulan absolut di antara peringkat yang sama. Terlebih lagi, pengalaman dan kemampuan tempur mereka sendiri tidak akan berkurang dengan penghapusan basis kultivasi mereka. Makhluk tertinggi abadi dengan sisa darah masih bisa bertahan dan mengalahkan Kaisar abadi yang kuat. Oleh karena itu, faktor-faktor yang tidak pasti tersebut membuat pertarungan memperebutkan buah ginseng ini semakin sengit.
Pada saat ini, negara adidaya yang memperhatikan adegan ini juga berubah warna. Mereka awalnya ingin mencegah beberapa orang tingkat monster mengambil tindakan dengan membatasi kekuatan mereka, tetapi godaan buah ginseng berada di luar imajinasi mereka. Namun, saat ini, mereka tidak punya pilihan. Aturan telah ditetapkan, dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Tentu saja, mereka juga dapat membiarkan anggota keluarga mereka sendiri masuk ke dalamnya, tetapi siapa yang dapat memiliki keberanian untuk menghancurkan basis budidaya? Di pegunungan Tianduan, sejumlah besar pembudidaya mengalir ke dalamnya, dan suara pertempuran datang satu demi satu. Beberapa orang bahkan mulai berkelahi karena kebencian keluarga atau pribadi bahkan sebelum mereka melihat buah ginseng. Jumlah buah ginseng harus dibatasi, jadi jika Anda bisa menghilangkan orang lain, Anda akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkannya sendiri. Jadi perang di sini hampir meningkat. Pegunungan Tianduan, di suatu tempat. Beberapa sosok juga terkejut ketika mereka menyaksikan manusia mengalir ke pegunungan Tianduan dari segala arah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak orang yang mengalir pada saat yang sama di pegunungan Tianduan di mana biasanya hanya sejumlah kecil manusia yang masuk. Mencari sesuatu, dari waktu ke waktu ada berbagai suara pertempuran yang masuk. Aneh, apa yang mereka cari? Apakah mereka mencari ramuan obat seperti kita? Sedikit rasa ingin tahu muncul di mata seorang lelaki tua yang dipimpin olehnya, dan dia berkata dengan ringan kepada 3 orang di sekitarnya. Dan lelaki tua ini secara alami tidak lain adalah Lan Hui yang lebih tua yang disebut Lan Xiu, kaisar abadi tingkat menengah. 3 orang di depan lelaki tua itu adalah Sue Shen, Xuan Tian dan Luo Xueyan. Di antara mereka, Luo Xueyan mengendalikan Void Weapon Flame, yang berada di peringkat 14 di Skyfire Ranking yang awalnya milik Chen Lin. Apa yang dimiliki Xuan Tian di tangannya adalah api hantu platinum yang menempati peringkat ke-18 di peringkat Skyfire. Beberapa hari yang lalu, Penatua Lan Hui mengusulkan untuk datang ke pegunungan Tianduan untuk menemukan ramuan obat, dan meminta mereka bertiga untuk membantu. Karena Penatua Lan Hui hampir mengambil nyawanya sendiri selama kudeta keluarga Lan, dan biasanya merawat mereka dengan baik. Oleh karena itu, mereka bertiga tidak ragu dan langsung mengikuti Penatua Lan Hui ke pegunungan rusak surgawi. Awalnya, mencari ramuan obat adalah masalah yang rumit, itu normal untuk tidak menemukan apapun setelah beberapa hari. Namun, dari beberapa jam, berbagai orang membanjiri pegunungan Tianduan. Di antara mereka, bahkan ada kaisar abadi yang kuat, yang membuat mereka lengah. Melihat sekelompok orang yang secara bertahap berkumpul, mata Xuan Tian juga memiliki sedikit kejutan. Jika itu 1 atau 2, itu dapat dijelaskan, tetapi gelombang besar-besaran seperti itu pasti berarti bahwa benua penciptaan pasti telah lahir, dan itu masih. Rasa dingin berangsur-angsur muncul di mata Xuan Tian, dan kemudian dia menginstruksikan, Xueyan, ambil ginseng salju untuk mencari di tempat lain, dan cobalah untuk menghindari area yang ramai. Setelah Luo Xueyan mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, tetapi dia mengangguk, dan Sue Shen tidak meragukan apapun, dia hanya mematuhi pengaturan Xuan Tian, tetapi detak jantungnya terus meningkat. Setelah keduanya pergi, kekuatan guntur Xuan Tian juga mulai muncul, dan dia menatap Penatua Lan Hui dengan sedikit kebencian. Penatua bersembunyi begitu dalam. Jika kami tidak melihat mereka, mungkin Anda benar-benar terus tertipu olehmu, dengan bodohnya membantumu menemukan bahan obat. Lan Hui memandang Xuan Tian, warna aneh melintas di matanya, dan kemudian berkata, apa yang kamu bicarakan, aku tidak mengerti. Sudah pada titik ini, apakah Penatua perlu terus berpura-pura? Mata Xuan Tian dipenuhi dengan sedikit rasa dingin, dan kemudian dia berkata, alasan mengapa aku membiarkannya pergi adalah karena aku tidak menginginkannya. Untuk melihat adegan munafik Anda. Setidaknya, dalam pikiran kami, Anda adalah Penatua yang merawat kami. Anda adalah Penatua yang berdiri di depan kami ketika keluarga Lan akan runtuh. Kami menghormati dan mencintaimu, tetapi Anda memilihnya didorong ke dalam lubang api. Kamu tampaknya benar-benar lupa bahwa ketika kamu terluka, itu menyembuhkanmu. Setelah kata-kata Xuan Tian jatuh, mata Lan Hui juga penuh kejutan, tetapi masih ada sedikit kekaguman, dan dia berkata dengan ringan, ya, sayang sekali Anda bisa menebaknya. Ketika keluarga Lan dihancurkan, alasan kenapa orang tua ini mencoba yang terbaik untuk melindungi kalian semua, hanya untuk saat ini saja hari ini. Adapun untuk menyembuhkan saya memiliki ribuan kesempatan untuk menangkapnya, saya tidak melakukannya, Anda harus bersyukur. Wajah Lan Hui telah menjadi terdistorsi, dan kebaikan asli telah menghilang, digantikan oleh binatang buas yang brutal seperti. Kekuatan guntur dan kilat telah keluar dari Xuan Tian, berubah menjadi sambaran petir dan menyerang Lan Hui. Hanya ada satu kesempatan jika aku bisa membunuhnya, mungkin ada secercah harapan, tapi jika aku gagal. Ledakan. Kecepatan Xuan Tian sangat cepat, tetapi kekuatan Xuan Tian hanyalah raja abadi tingkat tinggi, dan sulit untuk membunuh kaisar abadi tingkat menengah ini bahkan dengan serangan diam-diam.
Terlebih lagi, ketika dia memalingkan wajahnya, Lan Hui sudah siap. Doki yang kuat langsung bertemu dengan kekuatan petir Xuantian dan menghancurkannya, sebuah telapak tangan jatuh ke tubuh Xuantian dan mengguncangnya. Jika Anda punya waktu untuk menyerang saya, lebih baik kembali ke sisinya lebih awal. Keluarga Lan benar-benar memperlakukan saya dengan baik. Dari sudut pandang ini, saya tidak akan mengungkapkan identitasnya, tetapi ada banyak orang yang dapat menemukan keberadaannya. Pertarungan berburu sudah dimulai. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa cincin yang kuberikan padamu untuk menyimpan orang yang masih hidup itu palsu. Sudah ada sedikit kegembiraan di mata Lan Hui, kali ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran yang tak terlupakan. Bajingan, setelah pukulan itu gagal, Xuantian sudah tahu bahwa dia tidak punya kesempatan, dan dia tidak peduli saat ini. Yah, hampir selesai, pegunungan patah surgawi. Semakin banyak orang telah masuk ke sini, dan tingkat persaingan menjadi semakin ketat. Dan tim ini agak spesial, karena ketika orang melihat tim ini, mereka semua menghindarinya, dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Lagi pula, karakter obat di depan kelompok pakaian ini sudah mencerminkan identitas mereka. Keluarga obat, apa yang terjadi di klan Yao dengan cepat menyebar ke seluruh benua, tetapi tidak ada yang membocorkan apapun tentang aula penegakan hukum klan Yao. Yang paling penting adalah bahwa Yao Lingyun memiliki warisan dan domain dari para dewa pertempuran. Itu juga tersebar. Untuk monster super seperti itu, tidak ada yang ingin menyentuhnya terlebih dahulu, dan semuanya dihindari. Tidak banyak orang dari keluarga Yao yang telah memasuki pegunungan Tianduan kali ini, mereka dipimpin oleh Yao Lingyun, Yao Tianling yang berada di garis tetua Yao Xuanyuan, dan Yao Jihuang, yang berada di garis penatua Yao Qiancheng. Ada Yao Zishan yang telah menyembunyikan dirinya, ditambah dua kaisar abadi yang kuat. Barisan seperti itu tidak mewah, tetapi juga sangat menakutkan. Bagaimanapun, kekuatan pencegah Yao Lingyun telah membuat keluarga Yao tak terkalahkan. Dalam kelompok, orang yang paling cemas adalah Yao Jihuang. Setelah rencana klan Yao yang direncanakan dengan cermat melawan Xiao Yan dipatahkan, Yao Jihuang hampir pingsan. Itulah 8 api surgawi dan air surgawi. Jika dia tinggal di klan obat, maka 100% miliknya, tetapi pada akhirnya, Xiao Yan lolos. Untungnya, kali ini, Xiao Yan kehilangan kesempatan untuk memperebutkan buah ginseng karena penatua yang bertanggung jawab atas pengobatan mengambil tindakan dan melukai Xiao Yan. Dalam pandangan Yao Jihuang, peluang keluarga Yao masih cukup besar, jika dia berhasil mendapatkan buah ginseng, maka dia mungkin dapat mengubah situasinya sepenuhnya. Karena itu, kali ini mungkin kesempatan terakhir baginya. Dan Yao Lingyun sedang berjalan di pegunungan Tianduan, dengan sepasang mata yang indah menatap lurus ke depan dengan sedikit kewaspadaan. Di permukaan, banyak orang menghindari klan Yao, tetapi pada kenyataannya, tampaknya banyak orang mengikuti klan Yao. Memang benar bahwa keluarga Yao kuat, tetapi gajah tidak tahan dengan gigitan semut. Kemampuan klan obat untuk menemukan harta karun di surga dan bumi juga melampaui orang biasa, dan mengikuti klan obat mungkin memiliki efek yang tidak terduga. Dengan mendengus dingin, Yao Lingyun tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Lagi pula, sebelum mereka menemukan buah ginseng, cukup mereka tidak berani melawan ide klan Yao. Hei, langkah Yao Lingyun tiba-tiba berhenti, dengan sedikit kejutan di matanya. Mungkinkah ada bekas buah ginseng? Melihat mata terkejut Yao Lingyun, hati Yao Jihuang juga menjadi gugup. Buah ginseng, yang dianggap sebagai buku kuno keluarga obat, tidak memiliki banyak catatan. Jika ada yang bisa memiliki berita, itu hanya bisa menjadi dewa pertempuran keluarga obat. Di masa lalu, dewa pertempuran keluarga obat mengambil Yao Lingyun sendirian, tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Tapi, setidaknya, persepsi Yao Lingyun lebih kuat dari mereka. Saya juga merasakan bahwa aura yang akrab ini adalah api surgawi. Mata Yao Tianling juga sedikit terkejut. Dengan api surgawi, mereka lebih sensitif terhadap api surgawi daripada yang lain, oleh karena itu, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ada dua orang yang tidak jauh dari mereka dengan aura api surgawi yang sama. Yao Jihuang tiba-tiba menunjukkan sedikit kekecewaan, dan kemudian berkata, jangan kaget pada pandangan pertama, oke. Tujuan kami sekarang adalah buah ginseng. Skyfire sangat berharga, tetapi itu benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan buah ginseng. Jika sebelum munculnya buah ginseng, ketika Yao Jihuang mendengar langit api, dia tidak bisa menahan keinginan untuk merebutnya, tetapi saat ini tidak ada keinginan untuk merebutnya. Pergi dan lihatlah. Yao Lingyun ragu-ragu sejenak, tetapi masih terbang menuju nafas dari dua api surgawi yang dia rasakan. Yao Lingyun memimpin, Yao Jihuang sangat enggan, tapi dia masih berjalan ke sisi itu. Kali ini, jika bukan karena kerugian besar dari aula penegakan hukum keluarga Yao, banyak dari orang-orangnya meninggal dalam bencana itu, mungkin dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Dan kali ini, dominasi operasi ini tidak diragukan lagi ada di tubuh Yao Lingyun.
Pada saat ini, Xuan Tian di sisi lain juga sangat tertekan. Saat itu, dia terlalu mempercayai Elder Lan Hui, dan dia bahkan tidak hati-hati memeriksa hal-hal yang dia berikan. Jika ada cincin yang menyimpan orang, maka mungkin kali ini tidak perlu terlalu khawatir. Namun, satu-satunya hal yang beruntung adalah berapa kali buah ginseng itu muncul di benua penciptaan terlalu kecil. Ada sangat sedikit catatan tentang buah ginseng di dunia, oleh karena itu, bahkan jika dia telah berhubungan dengan beberapa orang, mereka tidak memiliki banyak keraguan, yang membuatnya merasa nyaman. Selama Anda meninggalkan pegunungan Tianduan dari sini, maka krisis ini akan teratasi. Namun, tiba-tiba, berdasarkan persepsi Xuan Tian, beberapa sosok berjalan ke arah mereka di depan mereka, terutama yang dipimpin olehnya, yang memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, yang membuatnya merasakan paksaan yang hebat. Apalagi, api langit lawan benar-benar menekan api langitnya sendiri. Demikian pula, Luo Xueyan juga merasakan tekanan ini. Apalagi kelompok orang lain sebenarnya juga memiliki dua orang yang memiliki api surgawi. Keluarga obat, melihat kata-kata di depan pihak lain, Xuan Tian sepertinya sudah tahu identitas pihak lain, mengerutkan kening, dan ingin menghindarinya, tetapi dia tidak bisa mengelak. Bagaimanapun, untuk pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi, jarak beberapa ratus meter hanyalah nafas waktu. Tapi tatapan Kaisar Yaoji menyapu tubuh Xuan Tian, hanya untuk berhenti sejenak dan mendarat di tubuh Luo Xueyan. Dalam persepsinya, seharusnya hanya ada dua orang ini yang memiliki api langit. Adapun ginseng salju di belakang Luo Xueyan, sebagian besar wajahnya tertutup. Dari sudut pandangnya, dia hanya bisa melihat gaun hijau, jadi dia diabaikan oleh Yaoji Huang. Negeri dongeng belaka sebenarnya bisa memiliki api langit. Yaoji Huang merasakan aura api di tubuh Luo Xueyan, dengan sedikit kecemburuan, dan tangannya mulai gatal. Hanya saja dia tidak bisa secara terang-terangan mengambilnya. Jika dia benar-benar melakukannya, maka wajah keluarga Yao akan benar-benar hilang. Bagaimanapun, Xiaoyan memiliki begitu banyak api di tubuhnya saat itu, dan keluarga Yao juga datang selangkah demi selangkah. Mata Yao Zishan menyapu ketiga orang itu, dan kemudian berkata dengan ringan, ketiganya seharusnya sudah lama memasuki pegunungan rusak, beberapa berita masih belum jelas, pegunungan rusak akan berubah hari ini, dengan kekuatan ketiganya. Saya mungkin tidak bisa tinggal di sini sama sekali, lebih baik pergi sesegera mungkin. Pengingat Yao Zishan yang baik hati sedikit menenangkan kegugupan Xuan Tian, dan dia sedikit menangkupkan tangannya dan berkata, seperti yang dikatakan gadis itu, ini memang bukan tempat bagi kita untuk tinggal, ini adalah perpisahan kita. Setelah Xuan Tian selesai mengucapkan kata-kata ini, dia membawa Luo Xueyan dan Xue Shen ke kejauhan. Dan kelompok keluarga Yao, bagaimanapun, tidak bergerak. Sayang sekali, Yao Ji Huang memandangi tiga orang yang pergi dan tidak bisa menahan nafas. Kalimat ini sangat disayangkan, tetapi masih mengandung sedikit kerugian. Itu tidak disayangkan sama sekali. Ketiga orang ini tidak bisa keluar. Apalagi api di tubuh mereka juga bisa jatuh ke tangan keluarga Yao kita dengan susah payah. Kaisar abadi yang kuat di belakang Yao Lingyun, dengan sedikit kedinginan di matanya. Kalimat ini langsung mengejutkan Kaisar Yaoji. Meskipun keluarga obat kita kuat, masih banyak orang yang mengikuti kita. Bahkan, karena keberadaan kita telah menarik banyak keluarga kuat. Kita tidak mau mengambil tindakan, mereka akan melakukan apapun. Tunggu mereka bertiga sampai mati. Di tangan keluarga lain, menjadi logis bagi keluarga Yao kita untuk mengambil kesempatan lagi. Mata Immortal Sovereign lainnya agak dingin, dan sepertinya dia sudah melihat nasib ketiganya. Hanya dalam beberapa kata singkat, penyesalan asli Yao Ji Huang telah hilang. Inilah dunia ini, yang kuat memakan yang lemah. Tidak ada alasan, dan tidak ada benar atau salah. Jika kamu mati, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas kehidupan burukmu. Mata Yao Zishan agak sedih dan tak berdaya. Yao Lingyun memutar matanya, dan kemudian berkata, Tianling dan aku sudah memiliki api surgawi, kalian berdua dapat mengambil tindakan. Siapapun yang dapat mengambil api surgawi, lalu milik siapa api surgawi itu. Meskipun Yao Lingyun mewarisi kekuatan dosen, dia bukan jenis kertas kosong dengan kekuatan yang kuat. Dia tidak akan naif untuk menyelamatkan orang. Saya tidak tahu, jika tidak, dia hanya akan bertindak sebagai preman, bukan penjahat pemimpin tim ini. Yao Zishan tersenyum dan berkata, saya tidak tertarik dengan Skyfire, jika Anda menginginkannya, ambillah. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa ketika mengambil barang orang lain, Anda juga memiliki kesadaran akan kematian. Awalnya, mata Yao Ji Huang masih sedikit bahagia, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Yao Zishan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Namun, Kaisar Yaoji segera tenang, meskipun dia mengatakan bahwa dialah yang melakukannya, dia tidak percaya bahwa jika dia benar-benar dalam bahaya, orang-orang ini tidak akan menyelamatkannya. Karena itu, kali ini, itu harus dalam jangkauan.
Dan sisi lain, Xuan Tian berpikir dia cukup berhati-hati, dan setelah menghindari Yao Lingyun dan kelompoknya, dia dengan sengaja mengubah arah aslinya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa harimau seperti Yao Zu pasti akan mengikuti sekawanan serigala di belakangnya, tetapi dia tidak melakukannya. Berpikir bahwa jumlah serigala akan sangat banyak, setelah menghindari setiap kekuatan, masih ada masalah. Dalam barisan yang tidak dimiliki Kaisar Abadi, sebenarnya ada dua orang yang memiliki api surgawi. Kali ini saya benar-benar menghasilkan banyak uang. Saya tidak berharap buah ginseng, tetapi saya bisa mendapatkan dua api surgawi pada satu waktu. Panen yang mudah seperti ini, pergi untuk merebut buah ginseng dan mencoba mati beberapa kali lebih baik. Seorang Immortal Sovereign tingkat rendah berjalan keluar dengan lebih dari selusin orang, kebanyakan dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat puncak Immortal Sovereign. Kekuatan ini disebut Tian Xiamen. Di benua penciptaan, itu hampir tidak bisa menjadi kekuatan kelas 2. Memasuki pegunungan Tianduan kali ini bukanlah kompetisi untuk buah ginseng, tetapi kebocoran. Setiap kali mereka bersaing, mereka pasti akan menyebabkan banyak korban, dan tujuan mereka adalah untuk mengambil kebocoran. Setelah seseorang terluka parah, buatlah pisau dan ambil milik pihak lain sebagai milikmu. Kekayaan yang diperoleh dari perilaku semacam ini sudah cukup untuk membuat mereka menuai keuntungan besar, dan jauh lebih mudah untuk bersaing memperebutkan buah ginseng. Kali ini, mereka menemukan celah besar, yaitu dua Skyfire di depan mereka. Satu penguasa abadi, lebih dari selusin penguasa abadi di puncaknya, tidak mungkin untuk menang. Ketika Xuan Tian melihat barisan ini, dia sudah tahu bahwa peluangnya sangat tipis. Jika hanya dia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi Jia Xuesan dan Luo Xueyan mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri kali ini. Ada sedikit rasa dingin di matanya, dan Xuan Tian kemudian mengambil keputusan dan berkata, target mereka adalah aku dan Xueyan. Xuesen, kamu pergi saat kekacauan. Selama identitasmu tidak terungkap, maka setidaknya ada kesempatan untuk bertahan hidup. Xuan Tian mengirimkan suara ke Xue Ken, tetapi dia sendiri tidak tahu seberapa kredibel kalimat ini. Barisan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Hihi, bos, Tianhuo itu pasti bosnya. Tapi, bisakah kedua wanita itu diserahkan kepada saudara laki-laki? Kedua wanita ini memiliki kualitas terbaik, seperti biasa. Ketika suara itu keluar, tiba-tiba ada raungan. Di dunia ini di mana kekuatan dihormati, wanita juga salah satu rampasan pria. Setelah mendengar kalimat ini, mata kepala sekte Tianxia juga tertuju pada Xuesen dan Luo Xueyan. Karena kematian keluarga, wajah Luo Xueyan telah berubah menjadi es, bahkan di hadapan Xuan Tian, mereka tidak banyak berubah, seperti prem dingin yang sombong, berdiri tegak. Dan mata Xuesen lebih berkedip, ada payung di tangannya, payung ini berwarna hijau, seluruh wanita tampaknya memiliki vitalitas yang tak terlukiskan. Benar-benar luar biasa, Master Sekte dari Sekte Tianxia memancarkan sedikit rasa dingin di matanya, dan kemudian berkata, ikuti aku ke Sekte Tianxia. Sekte Tianxia kami akan menghiburmu dengan baik. Master Sekte dari Sekte Tianxia pasti tidak akan menjadi yang pertama melakukannya, aku akan membunuh salah satu pembangkit tenaga listrik puncak Raja Abadi pertama dengan kecepatan tercepat. Pada saat itu, pihak lain pasti akan mengalami stagnasi sesaat, jadi ini kesempatanmu, dan satu-satunya kesempatan. Jadi, ginseng salju, kamu harus menggenggamnya. Tinggalkan di sini, pergi kemana saja, lebih baik tidak pernah memasuki dunia manusia. Dunia manusia sangat indah, dengan keluarga dan persahabatan, tetapi juga segala macam keserakahan dan konspirasi. Meskipun kita memiliki bersumpah untuk melindungimu, kami tidak akan pernah membiarkanmu menderita kerugian apapun, tetapi kali ini, aku khawatir kami akan melanggar janji kami. Tentu saja, jika suatu hari, kamu benar-benar bertemu dengan seseorang yang bisa kamu percaya, kamu seharusnya bisa kembali ke dunia manusia lagi. Lagi pula, tidak semua orang ingin kamu mati, dan tidak semua orang mengutamakan keuntungan. Suatu hari nanti kamu bisa menemukannya lagi, tapi kenapa, hatinya selalu begitu enggan. Ketika Xuan Tian mentransmisikan suaranya ke Xue Ken, Master Sekte dari Sekte Tianxia mau tidak mau memerintahkan bawahannya untuk mengambil tindakan. Ayo lakukan, ambil api dari tubuhnya dulu. Segera setelah Master Sekte dari Sekte Tianxia memberi perintah, puncak Raja Abadi berdiri, dan lompatan vertikal bergegas menuju Xuan Tian. Ginseng salju, seberapa kuat mereka ingin menangkapmu, seberapa kuat keinginan kami untuk melindungimu. Jadi, hiduplah dengan harapan kami. Merasakan sosok yang bergegas dari sisi yang berlawanan, Xuan Tian mengucapkan kalimat ini dengan sedikit kesedihan di matanya, dan kemudian berubah menjadi sambaran petir dan bergegas menuju pembangkit tenaga listrik puncak Raja Abadi. Meskipun Xuan Tian saat ini hanya memiliki kekuatan Raja Abadi tingkat rendah, tetapi sejak kecelakaan keluarga Lan, Xuan Tian juga menjadi lebih pekerja keras.
Selain itu, dia sendiri menggunakan kekuatan tempur yang sangat kuat, jadi mungkin juga untuk membunuh pembangkit tenaga listrik puncak Raja Abadi dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan guntur dan kilat, dikombinasikan dengan kekuatan api langit, langsung berubah menjadi cahaya putih yang menembus tubuh pembangkit tenaga listrik puncak Raja Abadi, dan itu melahap tubuhnya sepenuhnya dalam sekejap. Adegan tiba-tiba ini juga mengejutkan sekelompok orang di Sekte Tianxia, dengan kejutan kuat di wajah mereka, termasuk pemilik Sekte Tianxia, semua orang yang hadir menjadi lamban. Semua ini persis seperti yang dihitung Xuantian. Namun, pada saat ini, Ginseng Salju merasa bahwa tubuhnya terus-menerus digunakan, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Mengapa? Mengapa? Jelas, Anda hanya perlu mengambil kesempatan ini untuk pergi dari sini, Anda hanya perlu menyingkirkan orang-orang ini dan Anda dapat hidup. Tapi, mengapa tubuh tidak bisa bergerak? Siapa namamu? Ginseng Salju, Salju, Ginseng, nama yang indah. Hei, apakah kamu pikir kamu sudah hidup dan tidak tahu berapa umurmu? Namun, kamu terlihat lebih muda dari kami. Kamu masih seorang adik perempuan yang patuh. Suesen, mengapa kemampuan penyembuhanmu begitu kuat? Kamu dapat menyembuhkan bahkan jika apoteker tingkat tinggi belum menyembuhkannya, itu luar biasa. Ginseng Salju, jangan terlalu serakah. Ini adalah barang-barangmu, dan kami tidak akan merampokmu. Jika kamu ingin memakannya, kamu bisa memakannya setiap hari. Suesen, payung di tanganmu ini sangat indah. Hei, kamu sangat pelit, tidak bisakah kamu tunjukkan saja padaku? Suesen, kamu khawatir lagi. Kamu sangat imut dan kamu telah membantu begitu banyak orang, yang ingin kamu mati. Jika suatu hari, seseorang benar-benar ingin kamu mati, maka kami semua akan mati di depanmu. Hei, Suesen, jangan menangis, bagaimana kita bisa mati? Kita akan bersama selamanya, kita adalah tim. Memori masa lalu muncul sedikit demi sedikit dalam memori Ginseng Salju, dan mata penuh air mata. Tubuh tidak memiliki kekuatan untuk bergerak sama sekali, dan saya tidak ingin pergi sama sekali. Namun, keraguan ini juga membuat Suesen kehilangan kesempatan terbaik, dan kelompok Tianxiamen telah bereaksi. Sial, aku benar-benar meremehkanmu. Beri aku kesempatan, jangan biarkan salah satu dari kalian pergi. Master Sekte dari Sekte Tianxia memiliki kemarahan di matanya, dan Sekte Tianxia mereka jelas bukan seseorang yang bisa dipusingkan. Awalnya berpikir bahwa Raja Abadi tingkat tinggi hanya memiliki Raja Abadi puncak yang cukup kuat untuk ditekan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak hanya tidak menekan, tetapi dia langsung dibunuh oleh lawan. Oleh karena itu, setelah bereaksi, Master Sekte dari Sekte Tianxia juga secara langsung membiarkan semua orang melakukannya. Hanya ada 3 orang di pihak lain. Dia benar-benar tidak percaya bahwa pihak lain dapat mengubah langit. Kata-kata Master Sekte dari Sekte Tianxia jatuh, dan selusin pembangkit tenaga Raja Abadi di sekitarnya segera dikirim serempak. Lebih dari separuh dari mereka bergegas menuju Xuantian, dan separuh lainnya bergegas menuju Luo Sueyan dan Suesen. Luo Sueyan menghela nafas dan mendorong Suesen menjauh, dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa melarikan diri dari sini. Void Weapon Flame secara otomatis berubah menjadi pedang menyala di tangan Luo Sueyan, memancarkan suhu yang mengerikan. Terlepas dari berkah api surgawi, tetapi Luo Sueyan hanyalah peri, di bawah pengepungan beberapa pembangkit tenaga Raja Abadi, pedang panjang telah jatuh di depan tenggorokan Luo Sueyan. Kecantikan, tetap patuh, sayang sekali untuk membunuh. Sueken melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi jelek, dan dia akan membuka payung hijau di tangannya. Namun, tubuh tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Dia hanya tahu cara menyelamatkan orang, tetapi dia tidak tahu cara membunuh. Bahkan jika dia dipaksa untuk membunuh orang lagi dan lagi, dia hanya bisa membuat mereka pingsan pada akhirnya. Lagi pula dia tidak bisa berhenti. Sejak awal, dia bukan pembunuh yang memenuhi syarat. Setelah memblokir serangan 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi, Xuantian tampaknya telah memperhatikan adegan ini dan menghela nafas tanpa daya. Bahkan jika dia menghitung setiap langkah, dia tetap tidak bisa menghitung hati orang. Lagi pula, hati manusia tidak berjalan ke arah yang dia bayangkan. Matanya tertuju pada Master Sekte dari Sekte Tianxia di kejauhan. Saat berikutnya, sosok Xuantian muncul di belakangnya, dan belati telah diletakkan di lehernya. Ini adalah teleportasi. Baru saja, ada banyak orang berdiri di samping Sekte Master dari Sekte Tianxia. Selain itu, Sekte Master dari Sekte Tianxia memiliki penjaga yang sangat kuat, jadi dia tidak punya kesempatan untuk pergi, tapi kali ini, dia berhasil. Masalah Master Sekte, biarkan dia pergi. Suara Xuantian terdengar di telinga Master Sekte Tianxia. Apakah perahu terbalik di selokan? Rasa dingin melintas di mata Master Sekte Tianxia Sekte, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, lepaskan. Setelah kalimat ini jatuh, semua orang di bawah Sekte Tianxia secara bertahap bubar.
Apakah itu sangat mampu? Saya pikir ketika kami datang ke sini, mereka sudah musnah. Yao Tianling melihat pemandangan ini dengan sedikit kejutan di sudut mulutnya. Penampilan ketiga orang ini benar-benar tidak terduga, melebihi harapan mereka. Memang, cukup mengejutkan bisa mengendalikan kepalanya dengan begitu banyak orang. Jika orang lain tidak terlalu lemah, mungkin dia bisa pergi dari sini. Yah, sekarang mereka juga memiliki keuntungan. Dengan kepala di tangan, aku khawatir mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Tian Xiamen dapat menggunakan roh jahat untuk mengolah tubuh mereka sendiri. Oleh karena itu, tubuh mereka tidak normal. Bahkan monster dengan peringkat yang sama tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Belum lagi hanya pisau pendek, sulit untuk menusuk bahkan dengan pisau ke dalam tubuh mereka. Belum lagi Master Sekte dari Sekte Tianxia, ini hanya Master Sekte dari Sekte Tianxia yang menggoda mereka. Ada sedikit ketidakberdayaan di mata Kaisar Abadi dari klan obat. Kekuatan analitis, penilaian, dan ketahanan Xuantian semuanya baik, dan dia telah mencapai yang tertinggi dalam setiap aspek, tetapi sangat disayangkan dia tidak mengetahui karakteristik musuh. Ketika Master Sekte Tianxia mundur, Master Sekte Tianxia tiba-tiba mendarat di tubuh Xuantian, dan pisau pendek di tangan Xuantian juga menebas leher Master Sekte Tianxia, tetapi belati tajam itu hanya goresan. Dan di tubuh Xuantian, ada bekas telapak tangan yang menembus langsung ke tubuhnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.